lewat media kalung. Ini kan kalung ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Java Kembang. Apakah benar benda itu ada auranya? Sebelum kita membahasnya, teman-teman subscribe, like, dan komen agar tidak ketinggalan episode-episode berikutnya. Ya, benar nggak sih? Benda itu ada energi auranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk benda, tidak semua benda itu mempunyai pancaran energi aura. Ya. Ada benda-benda yang katakanlah memang alamiah sudah mempunyai energi aura, energi magnet aura ya. Seperti benda-benda di alam itu seperti kayak katakanlah seperti batu masih dalam posisi yang belum diolah, masih batu dalam sungai ataupun batu di dalam pojok-pojok di hutan, ataupun kayak katakanlah kayu-kayu bertuah kan banyak ini. Iya. Nah, itu yang pada porsinya dia sudah mempunyai energi aura secara alami. Tapi yang tidak mempunyai energi aura secara alami pun akhirnya bisa menjadi energi aura ketika memang diolah untuk menghasilkan sesuatu yang berhubungan dengan energi. Karena pada dasarnya kan proses tersebut tergantung bagaimana si empunya untuk meracik menjadi katakanlah energi aura pengasihan, energi aura buat bahasanya untuk penglaris, atau energi aura yang berhubungan dengan lobbying kan seperti itu. Berarti itu ada ya? Ada di kayak yang sering di pasar gitu, pasar dalam arti mengiranya kan seperti ini, katakanlah seperti cincin itu dimasukin energi jin, energi kodam kan seperti itu. Ya bisa, cuma secara pertanggungjawabannya untuk pemakai kan kasihan. Kadang dimasukkan energi kuntilanak, energi pocongan atau apa dimasukkan ke dalam, dikunci, atau energi campuran ini ditarik secara langsung tanpa filter, langsung pokoknya masuk seperti itu. Memang secara kekuatan energinya ada, cuma akhirnya spesifikasinya kan menjadi tidak benar. Jadi kalau seperti yang Ayah bilang, energi aura itu berarti yang murni-murni energi yang bukan dari jin ya sebenarnya. Jadi kadang kan untuk biar kelihatan wow ya, seperti itu toh. Biar kelihatan wow tuh energi kodam Siliwangi, kodam istilahnya yang ini, penguasa ini, kodam macan, kodam harimau, kodam semacam-macam lah itu. Itu kan akan membuat pemakainya merasa confident, tapi kasihannya apa? Tidak bertanggung jawabnya kan dari sisi ini energi kan energi aura jin ya, yang ada di dalamnya, yang membantu, seolah-olah membantu apa yang menjadi keinginan. Padahal ketika empunya, dalam arti pembuatnya, kayak ayah ini membuat, itu kan harus menyesuaikan dulu, menyesuaikan tanggal lahir, dia lahirnya di bulan apa, di tahun apa, namanya siapa, terus buat dia pingin apa kan seperti itu toh. Katakanlah yang kebanyakan yang ayah jalani sekarang ini kan kebanyakan
yang berhubungan dengan bisnis kan, bisnis mereka agar targetnya, manajer marketing agar targetnya tercapai, agar akhir bulan kayak gitu. Itu lebih banyak masuk ke energi diri dia. Jadi umpamanya ini contoh benda, aku ingin usahaku berkembang. Saya tanya namanya, tanggal lahirnya. Nah, dari situ ayah mendapatkan energinya bunda. Energinya bunda inilah yang ayah kuatin, dan ini harus bersinergi sama yang pegangan yang nanti untuk keseharian. Katakanlah masuknya di cincin gitu ya. Udah ini udah tahu diracik, dikelola lah. Cincin ini kan sebagai media untuk wadah untuk menyimpan energi tersebut. Ketika energi tersebut sudah yang masukkan, terus bahasanya rahasia dapurnya sudah dibuatkan seperti itu, baru ayah kasih. Terus kenapa ayah bilang itu lebih aman? Dalam arti lebih aman itu tidak ada unsur jinnya, murni unsur, bahasanya unsur energi bunda, energi sukma, energi itu yang dikuatkan kan, seperti itu. Sambil manusia kan mempunyai hari istimewanya, hari apesnya, berdasarkan tanggal lahir itu pasti ada energi kuatnya, itu diolah, diproses ketika pas hari tanggal istimewa lahirnya. Jadi ketika aku udah nggak membutuhkan lagi, ya udah dibuang. Berarti kan sudah tidak ada unsur kemelekatan. Berarti lebih aman ya ketika memang energi aura yang dimasukkan ke benda, istilahnya misal cincin, itu akan lebih aman daripada suatu benda dimasukkan makhluk astral. Makhluk ya, karena makhluk itu tetap meminta bagian dari makhluk jin, dan seperti korin dan kemarin yang kita ceritakan itu, yang kita bahas itu kan seperti parasit, dia menempel. Jika perbuatan baik dan buruk yang nanggung kita, tapi dia mendapat energi tanpa sadar dari kita ya, dari inangnya itu. Seperti itu. Jadi karena ini kita bahas ini ya, bahas tentang energi, biar ayah tunjukin di ruang praktek misalnya kayak gitu, ayah bilang tuh gini, energi yang sering ayah buat itu untuk ayah bilang ke klien-klien, untuk para yang membutuhkan itu kan energi portable. Ya, lebih modern teman-teman. Kan ya, harus kayak gitu kita bahasanya, kan kayak gitu. Iya, biar teman-teman juga tahu. Kita lihat dulu. Mari, biar gitu nanti teman-teman bisa melihat seperti apa jadi bukan contohnya. Omong-omong. Ya. Biar juga melihat aktivitas dari Mas Ded kalau malam selain konten, biar juga melihat sampelnya kalau Mas Ded ada klien yang meminta. Oke, gitu. Mari kita ke sana. Mari teman-teman kita ke ruangnya prakteknya Mas Dedi. Masuk. Ya, ini ruang praktek saya. Ruang praktek dokter ya. Jadi yang tadi saya bilang, benda berenergi itu bisa dibuat, bisa diolah tanpa bantuan jin, hanya membutuhkan yang namanya nama, tanggal lahir, terus dengan bumbu resep kokinya kan, seperti itu istilahnya, tuh baru dikuatkan. Ini semua lihat ya. Boleh. Nah, contoh yang baru on proses ya, ini kayak gelang-gelang ini kan masih on proses, belum nganu. Ada juga pasien klien ya, saya bilang klien, dia sering berhubungan minta sesuatu yang dengan agar rumah cepat
laku kan kayak gitu. Banyak sekali teman-teman. Nah, jadi memang kalau saya bukan penjual cincin ya, tapi kenapa saya suka dengan media cincin, media yang dimana itu aura energi bisa sesuai dengan keinginan. Kita tinggal pasang seperti ini modelnya, sesuai macam-macam maupun. Jadi kadang pasien tuh, klien itu pinginnya aku bawa sendiri, ya nanti kirimkan aja biar dikelola kan kayak gitu biasanya. Ini kan ayah bilang yang udah-udah ya. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan apa yang kesehariannya ayah lakukan kan seperti itu. Nama, privasi kan pasti ayah jaga, kan nggak mungkin ayah buka semua ini. Ini bukan barang dagangan, tapi ini udah memang dalam on proses pengerjaan ya, harus ada wiridnya, ada doanya, ada unsur energi tenaga dalamnya, ada unsur energi alamnya, ada unsur energi sukma dalam arti nama beliaunya, nama istilahnya keinginannya. Rata-rata biasanya yang berhubungan dengan penjualan, Ya. seperti itu. Ataupun bahasanya pasang susuk itu kan lebih bahaya, susah tuh nanti. Ya. Kalau kita kuatkan dari sisi energi aura, bahasanya aura itu kan bisa terpancar ketika kita memakai sesuatu barang itu akan mengaktifkan energi inti dari tubuh sebenarnya. Ya, benar. Bisa digelang kan seperti ini, kita pakai digelang, ataupun seperti bahasanya ini ada dari Surabaya, ini belum bisa lewat media kalung. Ini kan kalung ini. Iya. Di lama tidak langsung pesan langsung jadi kan harus kita isi energinya. Iya. Jadi energi kan sesuai dengan nama, tanggal lahir, terus hari istimewa dia apa, kekuatan cari kekuatan paling tingginya di hari apa, dan yang dia pikirnya apa untuk katakanlah agar lobbying. Biasa bos-bos kan seperti itu. Ini hal-hal yang bagi ayah tuh energi portable itu tadi, energi yang dimana tidak pakai bantuan jin, tidak pakai bantuan apa. Ini murni unsur 4 elemen dia lewat tanggal lahir, nama, bisa dikelola. Butuh fotonya atau enggak? Oh pasti. Berarti ada fotonya juga ya. Kalau pemirsa melihat ini boleh DM ke admin ya. Gitu ya, kita kembali ke studionya. Ya. Oke teman-teman, tadi kita sudah melihat di ruang prakteknya Mas Ded dengan berbagai macam cincin pesanan yang merupakan yang klien-kliennya order lah istilahnya seperti itu, tapi Mas Ded tidak menggunakan bentuk jin atau makhluk astral, murni dari aura energi. Yang tadi teman-teman lihat ruang prakteknya banyak sekali cincin-cincinnya. Kalau ada teman-teman yang mau, bolehlah DM ke admin, bisa langsung sesuai dengan requestnya. Iya kan ya? Karena kebanyakan kan ada yang bertanya, ini hanya sekedar konten atau seperti apa? Karena memang seperti saya bilang dari awal, sesuatu itu tidak harus diperlihatkan, tapi sedikit bukti itu sudah mencerminkan. Iya, jadi ini kalau pas waktu konten itu biar berbagi pengalaman dan share. Share aja. Ya. Nanti kalau biasanya kan kayak gitu, katakanlah tadi saya bilang dari klien dari Surabaya, itu
Itu tidak di admin ya, biasanya kan udah tahu nomornya kan. Ya. Ya, karena ini konten kan larinya ke admin. Nama, tanggal lahir, ya mereka itu biasanya yang berhubungan dengan harta, hobi, Iya. kan seputar itu aja sebenarnya. Rasa aman dan kenyamanan ya. Dan lalu ayah bilang kalau kamu sudah nganu buang aja, karena jangan sampai menghambakan barang akan menjadi suatu ketergantungan. Iya, benar. Kurang lebih seperti itu. Tapi kenapa ayah menggunakan suatu benda misalnya cincin, gelang, kenapa? Ya dalam bahasanya gini, kenapa yang menjadi patokannya cincin? Rasulullah sendiri pun juga mempunyai cincin. Cincinnya juga ada stempelnya, kan seperti itu. Sahabat-sahabat Rasulullah pun akhirnya meniru, yang dianggap itu bukan jimat ataupun trennya jimat, tapi sebagai sesuatu yang unsur energi aura untuk kalau dulu dalam perang, entah perang melawan ini suku ini pasti ada. Nah ini kan kebawa ke sini, dan medan dan kesininya kalau pribadi ya ini kan energi portable, Bu. Selalu saya bilang energi portable karena suatu benda dia mempunyai logam untuk menghantar energi itu lebih Cepat ya. lebih cepat. Hukum energinya seperti itu. Kayu bisa, cuma kayu itu identik dengan barang bertuah. Nah itu yang akan membuat sesuatu itu kadang nanti akan dihubungkan dengan kekuatan unsur energi lain, seperti itu. Benar. Itu penjelasannya ya. Oke. Kira cukup ya ya. Iya, gitu. Oke teman-teman, ini tadi kita mengulas tentang energi aura yang kita share dari Mas Ded. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.